Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belarika Silvia. Di sini saya akan mengerjakan UTS matkul Psikologi Komunikasi Sosial. Untuk temanya sistem komunikasi interpersonal, persepsi interpersonal, dan konsep diri. Pernah nggak sih kamu merasa disalahpahami padahal maksudmu baik? Atau pernah merasa minder saat berbicara karena takut orang lain menilai negatif? Dua hal sederhana itu sebenarnya menggambarkan bagaimana persepsi interpersonal dan konsep diri bekerja dalam komunikasi kita sehari-hari. Untuk yang pertama, persepsi interpersonal, cara kita melihat orang lain. Persepsi interpersonal adalah proses bagaimana kita menilai, menafsirkan, dan memahami orang lain melalui pesan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan konteks sosialnya. Masalahnya, persepsi ini tidak selalu benar karena dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, bahkan prasangka kita sendiri. Contoh nyatanya, bayangkan kamu bertemu dengan teman baru bernama Dita. Saat pertama bicara, Dita terlihat diam dan jarang tersenyum. Kamu mungkin langsung berpikir, dia sombong ya? Padahal setelah mengenalnya lebih jauh, ternyata Dita hanya pemalu dan butuh waktu untuk merasa nyaman. Nah, disinilah terlihat bahwa persepsi interpersonal bisa menipu jika kita terburu-buru menilai orang lain tanpa mengenal mereka lebih dalam. Untuk yang kedua, konsep diri, cermin diri yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Konsep diri adalah cara kita memandang dan menilai diri sendiri, mencakup siapa kita dalam kemampuan kita dan bagaimana kita merasa tentang diri kita. Konsep diri terbentuk dari pengalaman di hidup, pengaruh orang lain, dan bahkan dari persepsi mereka terhadap kita. Contoh nyatanya adalah Bayu, seorang mahasiswa baru. Awalnya minder karena sering dibandingkan dengan temannya yang lebih aktif di kelas. Ia jarang bicara, takut salah, dan cenderung menghindar dari diskusi. Namun setelah dosennya menguji hasil tugasnya, Bayu mulai percaya diri dan lebih berani berpendapat. Perubahan konsep diri Bayu dari negatif menjadi positif mempengaruhi cara dia berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk yang ketiga, hubungan antara persepsi interpersonal dan konsep diri. Keduanya seperti dua sisi mata uang, saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Persepsi orang lain terhadap kita bisa membentuk konsep diri, sementara konsep diri kita juga mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan orang lain. Contohnya, jika kamu punya konsep diri positif, kamu akan lebih mudah terlihat orang lain secara positif juga. Kalau kamu punya konsep diri rendah, kamu mungkin cenderung merasa orang lain mengkritikmu, meskipun sebenarnya tidak. Jadi cara kita memandang diri sendiri menentukan cara kita memandang
Mungkin sekian dari